Ingin mengupdate perkembangan penanganan pinjol ilegal hari ini, dan saya mengundang dua pejabat yang terkait dengan penegakan hukum. Satu, Bapak Komjen Agus Andrianto, ini Kabareskrim Polri, kemudian Bapak Brigjen Purnawirawan Ahmadi, Deputi di LPSK, Wakil Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya menyampaikan hal sebagai berikut, nanti Pak Kabareskrim akan menyampaikan juga, kemudian LPSK juga akan menyampaikan kepada masyarakat. Pertama, pemerintah bersungguh-sungguh dan akan terus menindaklanjuti apa yang sudah diumumkan, yakni melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku tindakan ilegal dan tindak pidana lain yang terkait dengan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan, sudah kita tetapkan. Nanti biar perdebatannya di dalam proses hukum, karena tentu ada yang setuju, ada yang tidak, tapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman. Secara perdata, kami sementara ini menganggap itu tidak memenuhi syarat, karena syarat, terutama syarat subjektifnya ada sebab yang halal. Kemudian yang kedua, secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin. Kemungkinan undang-undang ITE, di undang-undang ITE itu bisa ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu, dan itu banyak yang kasus gitu. Nanti semuanya akan terus ditindaklanjuti. Kemudian para korban supaya berani melapor, polisi akan memberikan perlindungan. Pun kalau nanti terkait dengan perlindungan yang lebih spesifik bisa dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang semuanya itu disediakan sebagai instrumen undang-undang. Itu saja pengantar dari saya. Saya mempersilahkan Bapak Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk menyampaikan keterangan atau mengupdate perkembangan tentang apa yang sampai saat ini sudah dilakukan. Terima kasih Pak Kabareskrim. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Sesuai dengan kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Bapak Menko Polhukam, oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan perkembangan penanganan kasus pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh jajaran Polri sesuai dengan instruksi Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri. Kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama kita mengungkap dari Barreskrim sendiri, kemudian dari Polda Metro, kemudian Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah. Sementara perkembangan daripada penanganan kasus tersebut kita sedang analisis, kemudian hasil daripada analisis itu akan kita distribusikan kepada seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha pinjaman online ilegal ini bisa kita tindak sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Bahwa memang sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi, bahwa pinjaman online ilegal ini secara objektif dan subjektif tidak memenuhi unsur keperdataan. Artinya kepada mereka tindakan mereka adalah tindakan ilegal, sehingga ini perlu kita lakukan penindakan. Ekses daripada keputusan pemerintah yang menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut, kami jajaran kepolisian tentunya siap untuk memberikan pengamanan
saya sudah atas perintah Bapak Kapolri, kami sudah menerbitkan telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjaman ilegal ini. Jadi mohon kepada warga masyarakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian atas peristiwa yang dihadapi apabila terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas berwenang memberikan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Terkait dengan kasus pinjol ilegal, LPSK juga sudah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri, pihak-pihak terkait yang tidak perlu saya sebutkan pada kesempatan ini. Selain juga LPSK melakukan sounding, pendalaman kepada beberapa korban. Dan kita tahu semuanya, pinjol ilegal begitu meresahkan masyarakat. Peminjaman dengan secara cepat, mudah, bunganya sangat tinggi, menjerat. Kami memberikan apresiasi telah dilakukan proses hukum, dan untuk itu LPSK juga siap memberikan perlindungan kepada saksi, korban, pelapor untuk kepentingan proses peradilan, mulai penyidikan sampai nanti di peradilan. Ini penting agar clear dan bagi pelapor atau pemohon merasa aman, tidak takut, dapat menerangkan keterangan yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, maupun korban. Dan untuk itu, jangan ragu-ragu juga mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Bagaimana teknisnya? Mudah. Bisa datang langsung, bisa melalui email bpp.lpsk.go.id atau lpsk.go.id. Bisa juga melalui 148 call center, nanti akan di follow up oleh petugas tersebut, dan mekanisme melalui Android pun bisa, jadi mudah. Dan untuk itu sekali lagi kami siap memberikan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.